Hai minasan, ohayo gozaimasu. Hai minasan, yokoso. Kembali lagi di channel Beli Dewa. Oke, kembali lagi di channel Beli Dewa. Dan seperti biasa, pada kesempatan kali ini pun Sensei ingin ngebahas sebuah request dari teman kita yang meminta Sensei untuk ngebahas yang namanya kito atau penggunaan daripada kito. Kito. Nah, bagaimana penggunaannya dan apa makna dari kata kito ini? Itu akan kita bahas di kesempatan kali ini. Jadi bagi kalian yang serius, tetap tontonin video ini sampai akhir. Oke, sebelum kita melanjut ke materi atau ke pembahasan, bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa supportnya. Jangan lupa supportnya ya dengan menekan tombol subscribe di bawah dan tekan juga tombol like-nya, dan satu lagi, share ke teman-teman kalian dan keluarga Anda yang tentunya tertarik dengan belajar bahasa Jepang atau pelajaran bahasa Jepang ya. Kalau yang tidak menarik jangan di-share ya, karena nggak bakal bermanfaat. Pertama-tama Sensei ingin ngebahas yang namanya makna atau arti dari kata kito itu sendiri ya. Nah, tolong lihat ke belakang Sensei dulu, ke belakang ya. Di sini Sensei sudah menulis kito ya. Kito itu bisa diartikan pasti atau niscaya. Pasti atau niscaya ya. Mempunyai dua arti. Yang pertama, ingat dulu arti daripada kito itu biasanya pasti dan niscaya. Pasti atau niscaya ya. Kemudian yang berikutnya, kita akan mempelajari pola daripada kito itu sendiri ya. Pola daripada kito. Nah, intinya begini. Ketika kalian ingin menggunakan kito dalam sebuah percakapan atau dalam sebuah kalimat, itu ada polanya ya. Polanya, dasarnya ini, pola dasarnya itu ada. Pola dasarnya adalah seperti ini. Pola dasarnya adalah seperti ini ya. Yang pertama, itu ada kito plus kata kerja. Atau kito yang kemudian diikuti kata kerja ya. Kito yang kemudian diikuti kata kerja. Terus yang berikutnya, kito yang diikuti dengan kata sifat i atau kata sifat na. Saya ulang lagi sekali, kito yang diikuti dengan kata sifat i atau kata sifat na. Nah, ini konteksnya gimana? Kalau cuma ngelihat seperti ini aja, kayaknya agak susah dipahami. Oke, kita masuk ke contoh-contohnya seperti apa. Nah, kemudian Sensei akan menunjukkan beberapa contoh ketika kito yang diikuti dengan kata kerja. Kito yang diikuti dengan kata kerja. Nah, di belakang Sensei ya, di belakang Sensei sudah banyak sekali contohnya ya. Sudah banyak sekali. Itu yang pertama, kito plus kata kerja dulu. Kito plus kata kerja dulu ya. Nah, di sini adalah seperti yang dijelaskan tadi, kito itu biasa digunakan di depan kata kerja ya. Biasanya digunakan di depan kata kerja. Seperti ini misalkan ya. Contoh, kito aeru, kito dekiru, kito kanaeru, kito hareru, kito wasureru. Nah, misalkan seperti ini, kito aeru, pasti bisa bertemu. Kito aeru, pasti bisa bertemu. Kito dekiru, pasti bisa. Kito kanaeru, yume o kito kanaeru. Jadi mimpinya pasti akan jadi kenyataan ya. Terus ada kito hareru, pasti cerah. Misalkan cuacanya pasti cerah, kito hareru. Kemudian ada kito wasureru, pasti bisa lupa, pasti akan lupa, kito wasureru. Oke, kemudian untuk memudahkan kalian untuk memahami maksud Sensei, jadi sini Sensei sudah memberikan atau menulis dua contoh kalimat ya, dua contoh kalimat. Misalkan seperti ini. Mata itsuka, kito aeru to shinjiru. Mata itsuka, kito aeru to shinjiru. Jadi sini artinya adalah dia percaya gitu, percaya bahwa suatu saat akan bertemu lagi, akan bisa bertemu lagi, seperti itu ya. Nah, di sini juga contoh kedua itu ada jikan ga tatsu to kitto wasureru. Jikan ga tatsu to kitto wasureru. Nah, di sini artinya adalah seiring
berjalannya waktu pasti akan lupa. Seiring berjalannya waktu pasti akan lupa. Perlu saya tekankan kembali, walaupun di awal saya sudah menjelaskan bahwa arti daripada kito ini adalah pasti atau niscaya. Nah, ketika Anda berbicara tentang dengan kata pasti dan niscaya, itu pasti ada alasan ya. Ada alasan yang membuat Anda yakin, pasti atau niscaya bahwa sesuatu itu akan terjadi. Nah, pada saat itulah kalian bisa menggunakan kito ini. Seperti contoh di belakang saya, mata itsuka kito airu to shinjiru. Nah, mungkin ada sesuatu yang membuat dia yakin bahwa dia akan bertemu lagi. Seperti itu. Contoh yang kedua juga, jika enggak tatsu to kito wasureru. Jadi mungkin kalian juga sudah tahu ya, ini mungkin bisa dibilang pasti. Misalkan kalian punya pengalaman sedih, pengalaman mumet dan sebagainya. Nah, itu dengan itu seiring berjalannya waktu itu pasti akan lupa kan? Pasti akan lupa. Nah, di sini yang saya ingin sampaikan adalah ketika ingin menggunakan kito itu pasti ada alasan dulu. Alasan yang membuat Anda yakin bahwa hal itu pasti atau niscaya akan terjadi. Nah, itu tolong diingat ya. Nah, kemudian saya akan menerangkan ketika polanya seperti ini. Kito plus kata sifat i atau kata sifat na ya. Kito plus kata sifat i atau kata sifat na. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah ketika kito itu diikuti oleh kata sifat i ya. Kito itu diikuti oleh kata sifat i. Nah, polanya seperti ini. Polanya seperti ini. Lihat dulu ke sini ya. Polanya seperti ini. Di sini yang pertama itu ada kito plus kata sifat i ya. Misalkan, kito oishi, kito ii, kito yoi bisa juga. Atau kito samui, kito oishi pasti enak. Atau kito ii pasti bagus. Atau kito samui pasti dingin. Nah, kemudian kita akan coba terapkan dalam sebuah kalimat. Oke, silakan kembali lihat ke belakang saya ya, ke belakang saya. Di sini saya sudah membuat beberapa contoh ya, beberapa contoh yang menggunakan kata kito atau penggunaan dari kata kito. Yang pertama itu ada asta kito ii koto ga aru. Asta kito ii koto ga aru. Terus yang kedua, fuyu wa kito samui. Fuyu wa kito samui yo ne. Atau bisa juga ditambahkan yone, daro gitu ya. Misalkan seperti ini, asta kito ii koto ga aru daro. Misalkan seperti itu bisa ditambahkan daro juga di sini ya. Untuk yang sini, fuyu wa kito samui yo ne, samui da yo ne, toka ne. Jadi bisa ditambahkan daro, bisa ditambahkan dayo ne, untuk menekankan bahwa ketika musim dingin itu pasti dingin lah, udah pasti kan itu kan. Jadi hal yang sudah pasti bisa menggunakan kito. Misalkan asta kito ii koto ga aru daro. Nah, mungkin ada sesuatu yang membuat dia yakin bahwa besok itu akan ada sesuatu yang bagus, akan ada sesuatu yang bagus, yang menyenangkan lah intinya gitu. Ii koto ga aru, kito ii koto ga aru. Oke, kemudian saya akan menjelaskan ketika kito ini diikuti dengan kata sifat na ya, dengan kata sifat na. Di contoh kata sifat na yang akan kita gunakan adalah nigiyaka yang artinya ramai, atau taiheng yang artinya sulit atau sukar ya, taiheng. Nah, seperti biasa itu tidak ada embel-embel apa lagi, kito plus kata sifat na. Contohnya kito nigiyaka, kito taiheng. Kito nigiyaka, kito taiheng. Kito nigiyaka pasti ramai. Kito taiheng pasti berat, sulit ya. Oke, contoh kalimat yang akan saya gunakan di sini adalah kyou wa yasumi no hi desu kara kitto nigiyaka darou. Kyou wa yasumi no hi desu kara kitto nigiyaka darou. Nigiyaka darou. Nah, jadi di situ mungkin si orang atau konteksnya seperti ini, ketika hari Minggu kalian ingin pergi ke pantai
atau pergi ke swalayan atau ke tempat-tempat main lah atau tempat-tempat hiburan. Yang namanya juga hari Minggu atau hari libur, pasti dalam hayalan kalian atau pikiran kalian pasti ramai gitu loh. Nah, di situ bisa menggunakan konteksnya seperti ini. Kyou wa yasumi no hi desu kara kitto nigiyaka desho. Atau bisa juga seperti ini. Kyou wa nichiyobi desu kara umi wa kitto nigiyaka daro. Bisa juga seperti itu ya. Nah, di sini Sensei jelaskan sedikit, ada juga penggunaan seperti di bawah ini. Ya. Ada juga penggunaan seperti di bawah ini, misalkan kitto kirei na basho atau kitto yumei na basho. Jadi pasti tempat yang indah, pasti tempat yang terkenal. Misalkan kitto kirei na tokoro desho, Barito wa kitto kirei na tokoro desho. Misalkan seperti itu juga bisa, ya. Nah, kemudian terakhir sebelum kita berpisah, sebelum Sensei akhiri video ini, Sensei ingin memberikan sebuah catatan penting ya, catatan penting. Nah, mungkin penjelasan tadi atau penjelasan di awal, kitto itu rumusnya ya, ketika ingin menggunakan kitto itu adalah rumusnya adalah kitto plus kata kerja, kitto plus kata sifat i dan kata sifat na. Itu pola dasarnya atau rumus dasarnya. Tetapi ketika Anda mulai bercakap-cakap, mulai berbicara, itu kadang-kadang biar nggak bingung, kadang-kadang biar nggak terkejut nanti. Konteksnya di lapangan agak sedikit berbeda. Contohnya seperti ini. Ini contoh yang Sensei kasih ya. Kanojo wa kitto kite kuru daro. Nah, jadi di sini kittonya ini ada di depan kata kerja. Ada di depan kata kerja. Ini kalau sesuai dengan rumus yang telah kita pelajari tadi. Tetapi konteksnya di lapangan atau penggunaannya di lapangan ada juga orang menggunakan bolak-balik. Jadi orang Jepang menggunakan bolak-balik ya. Bolak-balik di sini artinya kittonya ini dibawa ke depan. Jadi kittonya ini dibawa ke depan. Jadi kalimatnya akan berubah seperti ini. Kitto kanojo wa kite kuru daro. Kitto kanojo wa kite kuru daro. Nah, di sini artinya pasti dia, kanojo ini untuk cewek ya, pasti dia akan datang untuk bertanya atau datang bertanya. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan, kitto ini juga dalam penggunaannya atau prakteknya itu tidak harus di depan kata kerja atau di depan kata sifat i atau kata sifat na. Nah, kembali lagi ke sini dulu sebentar. Ketika kitto berada di depan kata kerja dan ketika kitto berada di depan ya, di depan kata benda seperti ini ya, dibawa ke depan pun di sini yang perlu diingat artinya tidak berubah. Atau bisa dibilang artinya sama ya. Ini dua-duanya artinya sama. Cuma penempatan kittonya saja yang berbeda. Agak sedikit susah dipahami, tetapi harapan Sensei ya mungkin setelah nonton video ini bisa mengerti kapan harus menggunakan kitto, kapan harus menggunakan kitto. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.